Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Gus Amin Abdullah SPDI, Guru PAI di SMK PGRI Gumelar, Kecamatan Gumelar, Kabupaten Banyumas, sekaligus sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2022, Angkatan 3 di LPTK UIN Saizu Purwokerto. Pada kesempatan hari ini, Jumat 13 Januari 2023, saya akan melaksanakan uji kinerja praktek pembelajaran secara luring di SMK PGRI Gumelar, Kecamatan Gumelar, Kabupaten Banyumas. Praktek pembelajaran ini saya laksanakan pada kelas 11 TBSM dengan materi pokok Rasul-Rasul itu kekasih Allah. Berikut video uji kinerja saya. Selamat menyaksikan. Selamat siang anak-anak. Siang. Masih semangat hari ini ya? Baik. Bagaimana kabar kalian? Baik. Alhamdulillah ya. Kita bertemu lagi hari ini di Mapel PAI. Hari ini kita akan melanjutkan materi yang sudah saya sampaikan minggu lalu. Tapi sebelumnya saya absensi dulu ya untuk pelajaran pada hari ini, kelas 11 TBSM ya. Bintang Ardiansa, Chandra Dian, Chandra siapa? Dodi Firmansyah, izin ya. Ini kenapa itu? Ada kepentingan katanya apa? Ada kepentingan keluarga ya? Ilham Hamdani, Kaifan Dani, sakit. Muhammad Rafli, Muhammad Ridho, Revaldi Rizky, sakit. Sardu Ramadan, Saiful Arifin, Wadul Hidayah, izin. Wendy Pratama, sakit banget ya. Willy Rizky, ya. Berarti hari ini ada 5 orang tidak berangkat ya. Oke. Anak-anak sekalian, hari ini kita akan melanjutkan materi PAI-nya ya di pertemuan ketiga. Nanti kita akan membahas tentang Rasul itu kekasih Allah ya. Tapi sebelum kita masuk ke materi pelajaran, silakan untuk ketua kelas untuk dipimpin doanya ya, memimpin doa untuk hari ini. Silakan. Doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Selesai. Ya, terima kasih untuk Bapak yang sudah memimpin doa pada hari ini. Anak sekalian, hari ini kita akan, seperti sudah saya sampaikan, hari ini kita akan membahas materi tentang Rasul-Rasul dari Allah. Ya. Sebelum kita memasuki materi, ya, Bapak akan sedikit menampilkan sebuah video ya. Video ini berisi tentang
keteladanan Rasulullah ya yang perlu kita contoh ya. Nanti kalian tonton dulu, videonya tidak terlalu lama. Judulnya adalah Kisah Nabi dan Ekonomis Yahudi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siapa? Aisyah, ini aku, ayahku. Oh, ayah, silahkan masuk. Ada apakah dengan ayah? Anakku, kamu berkata, adakah sesuatu yang perlu kamu bicarakan? Wahai ayah, engkau adalah sahabatmu yang paling dekat. Tidak ada kebiasaan mami yang punya ayah lakukan, kecuali satu. Wahai ayahku, setiap pagi ketika Rasulullah melewati pasar, beliau memintakan diri menulis siapa yang ada di sana. Hanya itu saja. Baiklah, apa yang kamu lakukan? Apakah itu sahabatku? Sudah lama kau tidak datang. Duduklah, ada makanan untukku. Aku sudah lapar. Cepat, cepat. Sudah ya? Ya, coba. Kira-kira hikmah apa yang bisa ngambil dari kisah ini? Hah? Apa? Siapapun ya di dalam umat Islam, tetapi bagi orang yang bersyukur, orang yang selalu membina beliau, tetap saja tetap saja dikasihan. Oke, ini sebagai persepsi ya, bahwa Rasulullah itu memiliki sifat yang lemah lembut sekali ya. Ya. Oke. Setelah kita tadi melihat tayangan film yang sudah kalian lihat tadi, kita akan masuk ke materi ya. Bahwa kompetensi dasar yang akan kita temui untuk hari ini, yang pertama adalah menghadapi nilai-nilai keimanan kepada Rasul, kemudian memahami makna iman kepada Rasulullah dan berperilaku mencerminkan sadar beriman kepada Rasul. Nah, tujuannya setelah kita mempelajari materi ini, nanti tujuannya itu adalah yang pertama kalian bisa meyakini adanya Rasulullah. Kemudian yang kedua adalah menunjukkan perilaku saling menolong sebagai cerminan beriman kepada Rasul. Kemudian mengimplementasikan perilaku iman kepada Rasulullah dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian dapat menyebutkan arti iman kepada Rasulullah, menjelaskan kandungan dari akhir iman kepada Rasulullah, menjelaskan makna iman kepada Rasulullah, dan terakhir adalah menunjukkan perilaku yang mencerminkan iman kepada Rasul. Oke. Selanjutnya, ya kalian bisa lihat di sini ada 1, 2, 3, 4 gambar ya. Ya. Selanjutnya, kalian lihat ada 4 gambar. Coba perhatikan dulu. Kira-kira ada yang tahu gambar apa? Coba yang pertama dulu. Kira-kira gambar apa itu? Ka'bah dan Masjidil Haram ya. Ini Baitul Haram di Mekah ya. Kalau yang kedua, kira-kira gambar apa? Masjid apa itu? Masjid Baitul Maqdis ya, di Palestina. Yang ketiga kira-kira apa itu? Pintu makam Rasulullah di Madinah. Yang keempat apa itu?
Rasulullah. Sorban yang pernah dipakai oleh Rasulullah. Nah, ini adalah gambar-gambar ini merupakan lokasi atau benda yang berkaitan dengan Rasulullah. Yang pertama jelas Mekah, di Ka'bah, ada di mana kota kelahiran Rasulullah. Kemudian adalah Baitul Maqdis di Palestina, ya. Ini masjid yang pertama kali sebagai kiblat, ya, kiblatnya orang sholat sebelum berpindah ke Mekah, ya. Kemudian yang ketiga adalah pintu makam Rasulullah yang ada di kota Madinah bersebelah dengan Masjid Nabawi, ya. Yang keempat ini adalah sorban yang pernah dipakai oleh Rasulullah, ya. Modelnya seperti itu, ya, luar biasa. Kemudian nama Nabi dan Rasul, kira-kira masih ingat nggak dulu kalau kalian ngaji biasanya kan ada materi tentang Nabi dan Rasul. Jumlah Nabi dan Rasul ada berapa kira-kira? Ada 25. Masih apa nggak kira-kira nama-namanya? Pertama Nabi siapa dulu? Adam. Terus Idris. terus Nuh. terus Soleh. Adam. ayo coba diingat lagi. Adam, Idris, Nuh, siapa lagi? Hud, Soleh. Soleh, Ibrahim. Ibrahim, Isa. Siapa? ya, nih ada 13, ya. Dengar, ada Nabi Adam, Idris, Nuh, Hud, Soleh, Ibrahim, Lut, Ismail, Ishak, Yakub, Yusuf, Ayub, Suhaib. Itu ke-13. Selanjutnya, ayo, masih ingat lagi nggak? Setelah Nabi Suhaib itu Nabi siapa? Nabi Musa. Nabi Musa, Harun, Zulkifli, Daud, Sulaiman, Ilyas, Ilyas, Yunus, Zakaria, Yahya, Isa, Muhammad. Dari semua nama-nama Nabi ini, ya, ini ada yang memiliki gelar Rasul, ya. Ada memiliki gelar Rasul Ulul Azmi. Kira-kira yang tahu nggak Rasul Ulul Azmi itu apa? Ada yang 25 Nabi Rasul itu, ya? Apa? Belum tahu ya? Belum? Ya, nanti saya jelaskan. Oke, kita masuk dulu ke pengertian iman kepada Rasul. Apa tuh pengertiannya? Iman kepada Rasul, ya, itu berarti meyakini bahwa Rasul itu benar-benar utusan Allah yang ditugaskan untuk membimbing umatnya ke jalan yang benar agar selamat dunia dan akhirat. Jadi Rasul itu adalah orang yang diutus oleh Allah untuk menyampaikan risalah, ya, kepada manusia agar selamat dunia dan akhirat. Makanya kita harus beriman. Iman artinya percaya. Ya, jangan sampai kita tidak percaya kalau Rasul itu adalah utusan Allah. Rukun iman kepada Rasul itu imannya keberapa? Masih ingat? Iman kepada Rasul, rukun imannya keberapa? Coba, yang pertama iman kepada siapa dulu? Rukun iman ada berapa? Rukun iman ada 6. Yang pertama, iman kepada Allah. Yang kedua, iman kepada malaikat. Yang ketiga, iman kepada Rasul, kepada iman. 4, iman kepada Rasul. 5, iman kepada hari kiamat. 6, iman kepada neraka. 6 rukun iman itu adalah salah satu saja kamu nggak percaya udah
semuanya harus percaya ya. Ada 6 kepada Allah, malaikat, kitab, rasul, hari kiamat, dan ya. Selanjutnya ada perbedaan antara nabi dan rasul. Apa dengan antara nabi dan rasul? Nabi itu belum tentu rasul. Tapi kalau rasul sudah tentu nabi. Nah, pengertiannya yang pertama adalah nabi dulu. Apa sih nabi? Nabi adalah manusia pilihan yang dibebani oleh Allah untuk dengan tidak memiliki kewajiban untuk menyampaikan kepada umatnya. Jadi nabi itu sama diberikan wahyu oleh Allah. Dan dia laki-laki, tidak ada nabi perempuan. Jadi kalau seandainya ada seorang nabi mau mengaku seorang perempuan mau sebagai nabi, jelas nabi itu adalah nabi palsu. Perempuan nabi tidak ada. Nah, nabi itu adalah manusia pilihan Allah yang berikan oleh Allah, tetapi dia tidak wajib menyampaikan kepada umatnya. Contohnya nabi siapa? Yang tidak memiliki umat. Ya Nabi Adam, Nabi Idris, ya. Itu kan mereka nggak punya umat. Jadi dia hanya mendapatkan wahyu untuk dirinya sendiri saja. Tidak harus sampaikan kepada umat. Berbeda dengan Rasul. Nah, kalau Rasul sama dia mendapatkan wahyu, tetapi dia wajib menyampaikan kepada umatnya. Jadi apa yang disampaikan oleh Allah kepada dirinya melalui para Jibril, dia disampaikan kepada umatnya. Contoh Rasulnya siapa? Nabi Muhammad, dia Rasul. Dan kita termasuk salah satu umatnya Nabi Muhammad. Gitu ya. Jadi perbedaan antara Nabi dan Rasul itu, Nabi itu hanya mendapat wahyu untuk dirinya sendiri, sedangkan Rasul untuk dirinya sendiri juga disampaikan kepada umatnya. Nah, kemudian perintah beriman kepada Allah itu tercantum dalam surat An-Nisa ayat 136. Ada yang mau membaca? Ada? Mas, bisa? Ada yang mau membaca? Coba. Kamu? Ketua kelas? Ya. Dalam surat An-Nisa ayat 36, ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu aminu billahi wa rusuli wal kitabil ladzi nazzala 'ala rasuli wal kitabil ladzi anzala min qabli. Ya. Wa may yakfur billahi malaikati wa kutubi wa rusuli wal yaumil akhiri faqad dolalam Artinya, wahai orang-orang yang beriman, tetaplah beriman kepada Allah dan Rasulnya Muhammad dan kepada kitab Al-Quran yang diturunkan kepada Rasulnya serta kitab yang diturunkan sebelumnya. Barang siapa ingkar kepada Allah, malaikatnya, kitab-kitabnya, Rasul-Rasulnya, dan hari kemudian, maka sungguh orang itu sudah tersesat sangat jauh. Tersesat sangat jauh. Bayangkan, tersesat saja sudah akan dicari, apalagi sudah sangat jauh. Ini perumpamaan bagi orang-orang yang tidak mempercayai adanya Rasul. Ini sudah ada dalam surat An-Nisa 36. Jadi kita harus benar-benar percaya bahwa ada perkara nggak? Ya itu ada dalam surat An-Nisa 36. Barang siapa yang kepada Allah, malaikat, kitab, Rasul dan hari kemudian Rasulullah itu telah tersesat sangat. Jadi kita jangan sampai menjadi golongan orang-orang yang tersesat. Semoga kita selalu menjadi orang yang mendapatkan syafaat dari Rasul. Amin. Selanjutnya ada
sifat-sifat Rasul ya. Sifat Rasul itu ada 3. Perhatikan, ada berapa? 3. Yang pertama adalah sifat wajib. Yang kedua ada sifat mustahil. Yang ketiga ada sifat jaiz. Betul? Wajib, mustahil, jaiz. Sifat mustahil apa saja? Yang pertama kita lihat. Yang pertama ada as-sidik. Jadi Rasul itu sifat wajib atau sifat yang pasti dimiliki oleh seorang Rasul. Apa itu as-sidik? As-sidik yaitu Rasul selalu benar. Apa yang dikatakan oleh Nabi Ibrahim kepada bapaknya adalah benar benar. Apa yang disebut oleh bapaknya sebenarnya tidak memberi manfaat, mudarat dan jauhilah. Sidik itu artinya benar. Maksudnya apa? Semua perkataannya pasti benar. Orang mungkin ngomongin. Karena Nabi Muhammad itu berbahaya, berarti dia bukan Nabi. Omongnya selalu benar. Contohnya ada Nabi Ibrahim, ya. Apa yang kata Nabi kepada anaknya, ya, kepada bapaknya, adalah perkataan yang benar. Jadi pernah mengatakan kepada bapaknya bahwa apa yang disembah oleh bapaknya, yaitu berhala, itu adalah sesuatu yang salah, ya, salah. Jadi benar-benar aja nyembah patung, Pak, tidak boleh. Patung itu adalah ya. Itu yang pertama adalah as-sidik. Yang kedua, sifat wajib yang kedua adalah amanah. Apa itu amanah? Yaitu Rasul selalu dapat dipercaya. Jelas. Kalau orang omongannya sudah benar, ya pasti selalu dipercaya. Yang ketiga adalah tabligh atau apa artinya? Menyampaikan wahyu. Rasul ketika mendapatkan wahyu disampaikan kepada umat. Yang keempat adalah fatona. Apa artinya fatona? Fatona yaitu Rasul memiliki kecerdasan yang tinggi. Contohnya apa? Contohnya ketika memiliki kecerdasan. Rasulullah dulu nggak sekolah. Rasulullah tidak bisa membaca dan Rasulullah juga tidak bisa menulis. Tetapi kenapa memiliki kecerdasan tinggi? Pada zaman Rasulullah, orang yang dianggap pintar, orang yang dianggap cerdas itu adalah orang yang memiliki hafalan yang kuat. Begitu, kan? Jadi Rasulullah bisa nulis enggak? Rasulullah tidak bisa nulis. Rasulullah juga tidak bisa membaca. Lalu kalau tidak bisa gimana? Rasulullah tinggal perintahkan para sahabat, tolong tuliskan kata-kata saya mau ngomong. Sahabat yang tulis. Jadi Rasulullah tidak bisa. Loh, hikmahnya kenapa, Pak? Hikmahnya apa? Kalau Rasulullah tidak bisa tulis, apakah ada makna dari hikmahnya? Ada. Bayangkan kalau Rasulullah bisa membaca dan menulis, maka orang kafir akan menganggap bahwa Al-Quran yang kita baca setiap hari itu adalah karangan Rasulullah. Jadi kalau ada orang kafir memfitnah seperti ini kan Al-Quran, ini Al-Quran ciptaannya Nabi Muhammad pasti. Ya nggak mungkin lah Nabi Muhammad baru yang masak yang tulis mah, kayak gawe tulisan, kan kayak gitu. Kayak kalian rumahnya, kamu bisa nggak bisa baca bisa tulis. Kita perintahkan Mas, tolong ini dibaca ya, ditulis, bisa nggak kamu? Ya nggak bisa baca nggak bisa. Itulah namanya faktor kecerdasan. Ya, strategi perang juga Rasulullah yang memikirkan. Jadi Rasulullah bodoh yang nggak ada ya. Rasulullah perang apa yang Rasulullah itu harus pintar mencari solusi. Karena bagaimanapun seorang nabi atau rasul itu biasanya sebagai seorang pemimpin. Oke, itu yang pertama adalah sifat wajib. Yang kedua, sekarang kita sifat yang kedua adalah sifat mustahil. Apa sifat mustahil? Sifat kebalikan dari wajib. Sifat yang tidak mungkin dimiliki oleh Rasul. Anu orang mungkin, nggak mungkin. Ya,
Yang pertama adalah sifat izin. Apa itu izin? Mustahil bahwa Rasul itu berdusta atau bohong. Tidak ada Rasul ngomong bohong. Tidak ada Rasul itu ngomongnya selalu berbohong atau dusta. Tidak ada. Rasulullah tadi as-sidiq, ngomongnya selalu benar. Yang kedua adalah khianat, ya, berkhianat. Rasulullah tidak pernah berkhianat. Apa yang dia janjikan pasti selalu ditepati. Berbeda dengan manusia, kadang-kadang lebih banyak khianatnya. Jadi besok kita ketemuan ya jam berapa? Jam 3 sore deh, gimana jalur lalu? Ternyata sampai jam 5 tidak datang. Itu namanya berkhianat, mengingkari janji. Karena yang ketiga adalah kitman. Ya. Kitman yaitu mustahil Rasul itu menyembunyikan kebenaran. Jadi ketika Rasulullah melakukan wahyu, Rasul diam aja, saya nggak mau ini bagus ini saja nggak mau. Jadi Rasulullah itu menyampaikan kebenaran kepada umat, nggak mungkin menyembunyi apa yang menjadi perintah Allah untuk disampaikan. Jadi tidak mungkin disimpan sendiri. Setiap firman yang terima pasti disampaikan kepada umat. Yang keempat adalah balada. Balada itu adalah bodoh. Tidak ada Rasul yang bodoh, mustahil. Kalau ada Rasul bodoh ya berarti Rasul berarti Rasul gadungan. Gitu nggih? Rasul kok orang maca Al-Qur'an orang kayaknya, tapi hadis orang ngerti. Orang dari hukum waris orang muda. Wah, berarti kamu bukan Rasul. Dan perlu kalian ingat, di Indonesia sering terjadi kasus orang-orang yang mengaku sebagai nabi, padahal Rasulullah Muhammad SAW itu merupakan nabi yang terakhir. Makanya sebutannya adalah khotamun anbiya, penutup para nabi. Jadi kalau sekarang ada orang mengatakan, saya Pak Amin mengaku sebagai nabi yang ke-26. Bohong, nggak ada yang percaya ya. Kalau orang kayak gitu berarti sudah menistakan agama. Wajib untuk ditangkap, masukkan ke dalam penjara. Karena biasanya orang-orang yang mengaku nabi itu biasanya ajarannya itu adalah sesat dan menyesatkan. Ya, alih-alih kita mendapatkan pahala, malah kita mendapatkan dosa. Kan biasanya yang gitu, ada nabi palsu. Kalau kamu ikut Muhammad sholatmu 5, tapi kalau ikut saya nabi yang ke-26, sholatmu cuma 2 kali doang, esok kalau sore. Jadi terulah kayak obat. Ya nggak bisa seperti itu. Berarti itu kalau ada orang yang mengaku sebagai nabi, kamu jangan diam, laporkan kepada polisi, kepada yang berwenang. Boleh kepada Pak Ustadznya, boleh nggak? Boleh. Pak Kiai boleh nggak? Boleh Pak Ustadz. Itu ada orang ngaku nabi di mana? Di sana. Datangi ke polisi, prosesnya. Nah, itu berbahaya, itu bisa merusak keimanan kita sebagai umat Islam. Karena yang ketiga, sifat yang ketiga adalah sifat jais. Nah, sifat jais adalah sifat aradu basariyah. Artinya Rasul itu memiliki sifat seperti manusia biasa. Rasul itu seperti manusia biasa. Jangan kamu menganggap bahwa Rasul itu kayak manusia dewa ya. Gak makan, tidak minum, tidak tidur, tidak sakit. Enggak. Rasulullah sama seperti manusia. Ya dia laki-laki, ya dia punya istri, punya anak. Dia ngantuk, dia lapar, dia haus, bahkan dia sakit dan bahkan dia mati. Jadi jangan beranggapan bahwa jadi Nabi Muhammad itu ada salah. Nabi Muhammad sering kelaparan. Kamu pernah dengar kisah Nabi Muhammad ketika kelaparan? Rasulullah pernah
saat itu istrinya sedang sakit, di rumah tidak ada makanan. Saat itu beliau kemudian sholat berjamaah di masjid G. Saat sholat, ketika Rasulullah ruku, itu kulmu betok. Oleh Abu Bakar di belakangnya, kan dengar begitu sholat selesai, Abu Bakar bertanya sama Umar, ya Rasul, tadi ketika kamu sholat ketika ruku, itu saya mendengar ada bedak, itu apa? Jawab Rasulullah, itu batu di perut saya. Tapi waktu diganjel, dibebet karo kain. Loh, kenapa pakai itu? Ini untuk mengganjal perut saya yang sedang lapar, di rumah tidak ada makanan, istri sedang sakit. Apa yang terjadi? Abu Bakar dan Rasulullah nangis, langsung dibawalah makan. Jadi Rasulullah jangan beranggapan Rasulullah itu, oh Nabi dan Nabi utangnya warung. Enggak. Rasulullah ngantuk. Rasulullah tidur. Capek. Sakit. Meninggal. Jangan beranggapan Rasul itu tidak seperti manusia. Jadi sebab jahis sama seperti manusia, biasa. Nah, selain ada jahis, ada juga namanya maksum Rasul. Itu adalah Rasul itu orang yang maksum itu terlindung dari dosa. Dan salah satu kemampuan pemahaman agama kata-kata menyampaikan majul Allah. Oleh karena itu Rasul bersiaga dalam menghadapi tantangan dan tugas apapun. Jadi Rasul itu maksum, bebas dari dosa. Dosa-dosa yang sudah dia lalui hari ini dan masa depan itu sudah dihapus. Jadi besok kalau Rasulullah itu nanti di langit ditimbang amal kebaikan dan keburukannya, baiknya itu 100%, keburukannya 0%. Beda kalau kita kebaikannya 1%, keburukannya 500%. Gitu kan? Itu beda. Kita malah lebih banyak keburukan yang dibandingkan dengan kebaikan. Tetapi kita beruntung sebagai umat Nabi Muhammad, kita selalu memohon kepada Allah, kita selalu beribadah supaya nanti ketika di hari kiamat kita mendapatkan syafaat pertolongan dari Rasulullah. Nanti Rasulullah hanya menolong orang-orang yang beriman. Kalau yang beriman gimana? Ya Rasulullah nggak mau. Ya. Kemudian ada iltizamu Rasul, adalah orang yang selalu komitmen dengan apa yang mereka ajarkan. Jadi dia konsisten, komitmen apa yang diajarkan orang manslamen, cerek. Itu adalah Rasul. Sekarang kita masuk ke tugasnya. Rasul itu di dunia selain dia mengajarkan, menyampaikan wahyu, dia juga punya tugas. Yang pertama adalah jelas, dia menyampaikan risalah wahyu yang disampaikan oleh Allah kepada dirinya, disampaikan kepada umatnya. Yang kedua adalah mengajarkan tauhid, yaitu mengajak umatnya untuk mengesahkan Allah dan menjadi berlaku musyrik. Jadi mengajak umatnya itu agar mengesahkan bahwa Allah itu satu. Dalam surat Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad. Katakanlah bahwa Allah itu Gusti Allah siji tok, ora ana liyan. Ketika kamu sudah berbuat perilaku yang menyekutukan Allah, misalnya gini, kamu jadi orang Islam kan sudah sholatnya juga Gusti Allah gitu. Tapi suatu waktu kamu meminta sesuatu kepada Gusti Allah, nyumpang misalnya gitu kan, jaga lilin banyak ya, tengah begini lilin, terus layu-layu, kokok ya. Nah itu sudah meminta kepada selain Allah, masuk kategori musyrik atau menyekutukan Allah. Itu adalah dosa yang paling besar. Siapapun kalau sudah melakukan dosa itu, kalau dia mau bertobat harus benar-benar taubatan nasuha, ya. Taubatan nasuha itu adalah taubatan yang sebenarnya. Yang ketiga adalah memberi kabar gembira kepada orang mukmin dan memberi peringatan kepada orang-orang kafir.
Jadi kabar baiknya itu apa? Orang yang beriman, ketika kamu beriman akan dijanjikan surga. Tapi ketika kepada orang kafir diberi peringatan bahwa orang kafir itu kelak akan masuk ke dalam neraka. Yang keempat adalah menunjukkan jalan yang lurus. Dinasirul mustaqim. Jalan yang lurus, jalan yang tidak ya maksudnya jalan yang didoyong Allah, gitu gitu. Terakhir adalah membersihkan dan mensucikan jiwa manusia serta mengajarkan kepada mereka kitab dan iman. Itulah tugas Nabi. Dan sekarang hikmahnya apa sih? Hikmah beriman kepada Rasul, pentingnya orang Islam daripada Rasul bukan manfaat selain karena diberitahu oleh Allah, juga ada manfaat dan hikmah yang dapat diambil dari beriman kepada Rasul. Yang pertama, kalau kita beriman kepada Allah makin sempurna iman. Yang kedua adalah terdorong untuk menjadikan contoh dalam iman. Yang ketiga adalah terdorong untuk melakukan perilaku sosial yang baik. Dan yang keempat adalah dalam hidup. Itu hikmah beriman kepada Rasul. Selanjutnya kita akan menerapkan perilaku mulia. Ya, perilaku mulia itu perilaku yang bisa kita lakukan di dalam kehidupan bermasyarakat. Yang pertama adalah kita harus menjunjung tinggi risalah ajaran yang disampaikan oleh Rasul. Yang kedua, melaksanakan seruannya untuk beribadah kepada Allah. Yang ketiga, dia dengan bekerja mencari rezeki yang halal sesuai dengan keahliannya. Kalau kita bekerja juga mencari yang halal, tapi juga sesuai dengan keahlian. Ada yang pas mengatakan SMA, ada yang apa? Serius motor, gitu kan? Tapi apakah bisa motor saja? Bisa naik ke servis mobil asal kita mau belajar. Yang keempat adalah selalu mengingat, memahami dan berlaku sesuai dengan kebenaran Rasulullah. Dan yang terakhir adalah melakukan usaha yang meningkat ke derajat yang lebih tinggi. Itulah bagaimana kita akan menerapkan perilaku mulia dalam kehidupan sehari-hari. Ada pertanyaan sampai sini? Tidak ada? Kalau tidak ada, kita masuk ke lembar kerja peserta didik ya. Nanti Bapak akan membagikan lembar kerja peserta didik ini, nanti dibagikan kemudian diisi ya. Setelah diisi, nanti kalian maju satu persatu sambil menyerahkan LKPD, kemudian sambil mengisi ya, menghubungkan garis ya dari satu ke kolom sebelahnya ya, menggunakan spidol ya. Tapi nanti kalian kerjakan dulu, setelah itu baru dikumpulkan satu per. Oke, ini saya bagikan. Jangan lupa ditulis nama dan kelasnya ya. Sudah dikerjakan? Oke, kalau sudah sambil mengumpulkan satu-satu ya. Kalian bawa lembar jawabannya menuju ke saya, tapi kalian isi dulu yang ini. Yang belum diisi nanti diisi kalian ya. Silakan dari urutan ke depan ya Mas. Dari kanan. Ya. Satu-satu, yuk. Silakan. Isi, dihubungkan. Nomor satu kemana? Oke, ke situ ya. Ya, ini dihubungkan. Lanjutnya, yang kedua. Oke, lanjut yang ketiga. Rasul selalu menyampaikan wahyu. Oke. Sekarang yang keempat, Rasul memiliki kecerdasan tinggi. Rasul memiliki kecerdasan
kecerdasan tinggi yang mana? Rasul mustahil menyebutkan kebenaran. Al-hikmah, betul? Betul. Rasul mustahil bodoh, betul? Betul. Betul. Ya, ini sudah betul semua. Tepuk tangan untuk kalian. Setelah kalian mengerjakan KPDS, selanjutnya kita akan berdiskusi ya. Silakan kalian membuat kelompok. Ya. Membuat kelompok. Ya. Masing-masing bisa 3 atau 4 orang siswa ya. Ya, pintar. Dan diskusikan dengan kelompok kalian. Pertanyaan yang harus kalian jawab ada 1, 2, 3, 4. Setelah kalian selesai mengerjakan, nanti kalian mempresentasikan di depan. Ya, setiap kelompok membacakan hasil presentasi. Sudah siap? Silakan kalian mengerjakan tugas kelompok. Terpakai ini aja. Silakan diskusikan. Ya. Ada mau pertanyaan ya? Ini sudah diskusikan sudah. Yo. Diskusikan. Silakan. Ada yang mencari jawaban dan ada yang menulis ya. Kelompok 3. Oke, sudah? Silakan. Maju ke depan. Nanti satu orang kanan membacakan hasil diskusi. Nanti kita berapa ya? Ya, yo. Silakan. Salam dulu ya. Assalamualaikum. Kami dari kelompok 1 ya. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan menyelesaikan tugas dari kelompok kami. Ya. Soalnya satu gimana? Mengapa kita harus pada berita Satu saja yang jawab, satu saja yang jawab, satu. Yo. Jawaban kita harus beriman kepada Nabi dan Rasul karena Allah Subhanahu wa taala mewajibkan umatnya agar beriman kepada semua nabi dan rasul yang telah diutus olehnya dan membeda-bedakan antara nabi dan rasul yang satu dan yang lainnya seperti yang ditegaskan oleh Allah pada Quran surah An-Nisa ayat 136. Ya, jadi kita itu harus wajib ya beriman kepada nabi dan rasul. Terima kasih. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Oke teman-teman, tadi kita sudah melalui pembelajaran Rasul kekasih Allah ya, dari pengertian, sifat wajib, sifat Rasul, perilaku ya, dan bahkan sampai mengimplementasikan iman kepada Rasul dan kehidupan sehari-hari. Sebelum kita tutup ya, Bapak akan menyimpulkan materi yang sudah disampaikan. Yo. Ada yang mau menyimpulkan materi? Silakan. Rasul adalah manusia laki-laki yang diberikan wahyu oleh Allah untuk disampaikan kepada umatnya. Ya, Rasul adalah manusia yang diberikan wahyu oleh Allah untuk diberikan disampaikan kepada umatnya. Ya, betul. Lanjutnya simulasi yang kedua, silakan, Mas. Simpulan kedua, Rasul memiliki 3 sifat wajib, mustahil, dan jaiz. Sifat wajib adalah sifat sidik amanah, tabligh, amarah. Fatorna sidik, amanah, tabligh, fatorna. Ya, tidak ada amarah. Terus yang kedua sifat Sifat mustahil, izib, kianat, kitman, dan balada. Terus Sifat jaiz, sifat manusia yang luar biasa. sifat Nabi yang sama dengan manusia, bisa ngantuk tidur, bisa lapar, bisa haus ya. Jadi Nabi itu
sama seperti manusia biasa. Jadi jangan berpikiran bahwa Nabi itu tidak pernah lapar, Nabi tidak pernah tidur, tidak. Nabi sama seperti manusia seperti itu. Oke, cukup. Ada lagi yang mau menambah? Ya, silakan Mas. Kita harus menerapkan perilaku mulia antara lain menjunjung tinggi risalah Allah. Nah, 2. Kita harus melaksanakan ibadah. ya. 3. Berperilaku sesuai tuntunan Rasulullah. Ya, itu adalah perilaku yang harus kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih tepuk tangan untuk yang sudah menonton. Oke, anak-anak, tadi kita sudah sampai sudah membahas ya keseluruhan dari materi. Kita sudah mengerjakan pendek, kita juga sudah berdiskusi ya. Sampailah kita pada penutup. Tadi sudah sudah dibacakan oleh beberapa teman kalian ya. Terakhir, sebelum kita akhiri, mari bersama-sama kita tutup pembelajaran pada pagi hari ini, pada siang hari ini, mohon maaf ya, pada siang hari ini dengan mengucapkan hafalan bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita bertemu minggu depan dengan materi yang selanjutnya. Sebelum saya tutup, jika ada kata-kata yang kurang berkenan atau kata yang salah, saya mohon maaf yang sebesar. Misalnya, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.